channel Miftah Kajo, channel yang membahas konten bedah buku. Buku yang saya sekarang akan bahas yaitu buku tentang The Science of Getting Rich, karya Wallace Wettel. Ya. Kenapa saya membahas buku? Karena yang saya tahu di umur 16 tahun, di umur 13 tahun sampai 25 tahun itu lebih cocok investasi leher ke atas. Artinya lebih cocok, lebih banyak pengalaman, baca buku. Dan kalau kita baca buku, rasanya itu adalah investasi yang tidak kena rugi. Tidak ada inflasi, tidak ada apapun. Jadi sehingga kalau kita baca buku, ketika ilmunya ada dalam otak kita, itu tidak akan merugikan apapun ya. Maka saya sarankan untuk teman-teman juga untuk lebih melek lagi literasinya, lebih suka lagi baca-baca bukunya, agar pengetahuan kita itu, knowledge kita itu banyak ya. Baik, lagi kita sedikit akan membahas The Science of Getting Rich ya, atau cara mendatangkan keberlimpahan, kekayaan terhadap diri kita melalui mentalitas, melalui visualisasi. Jadi buku ini tuh menjelaskan tentang bagaimana cara mendatangkan kekayaan dengan pikiran. Yang pertama ya, di bab 1 itu ada bahasan hak untuk kaya. Menurut teman-teman sendiri gitu ya, kalau saya tanya ini ya, kalau teman-teman sendiri gitu, sebenarnya manusia itu mempunyai hak untuk kaya, mempunyai enggak sih hak untuk kaya? Karena kalau kita melihat dari sudut pandang umum, sudut pandang yang terjadi di masyarakat, ya mereka mempunyai asumsi yaitu kekayaan itu berasal dari takdir. Jadi kalau takdirnya miskin ya miskin, takdirnya kaya ya kaya. Padahal kalau melihat dari sudut pandang ilmiah ya, sudut pandang pengetahuan, ada loh orang-orang yang bikin buku tentang cara menjadi kaya. Ada loh ayat-ayat dari Quran yang menuntun kita untuk menjadi orang kaya. Karena masa iya sih orang tidak mau menjadi kaya? Balik lagi, kalau membahas hak untuk kaya ya, semua orang itu mempunyai hak untuk kaya. Tidak dilihat dari bakat, tidak dilihat dari tempat, tidak dilihat dari lingkungan, tidak dilihat dari kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak dilihat dari orangnya buntung, bukan buntung ya, katakanlah ya kasar ya, orangnya cacat, orangnya punya kekurangan kekurangan pendengaran, karena orangnya punya kekurangan kaki. Itu tidak menjadi alasan dia menjadi miskin ya. Karena setiap orang mempunyai hak untuk kaya. Nah, kalau berbicara hak untuk kaya, itu buku ini menjelaskan ada 3 motif ya, 3 motif tujuan hidup manusia. Biasanya manusia itu hidup untuk raga ataupun badan, segala bentuk yang ada dalam raga kita, terus jiwa atau hati kita, terus pikiran kita. Dimana buku ini menjelaskan bahwa ya, pikiran manusia harus punya pengetahuan yang banyak, harus punya kecerdasan, ia akan mendatangkan kebahagiaan. Terus kalau untuk raga ya, manusia hidup untuk raga, biasanya manusia akan bahagia ketika mempunyai tempat tidur yang nyaman, mempunyai rumah yang katakanlah cukup ataupun mewah, mempunyai pakaian yang enak dipandang orang dan enak dipakai, dan mempunyai segala sesuatu sarana yang untuk raga kita itu dipakainya nyaman. Nah, yang ketiga terus ada jiwa, dimana setiap manusia itu pasti membutuhkan cinta. Nah, membutuhkan cinta, sehingga ketika orang membutuhkan cinta, pasti kalau dia dalam keadaan miskin kayaknya susah ya. Karena banyak yang terjadi di dunia kita ketika miskin ya, susah diterima orang, susah dipuji orang, susah bahasanya pasal kita tuh susah diakui orang lah kalau miskin. Sehingga hak untuk kaya itu
semua orang itu dalam bab ini semua orang itu punya hak untuk kaya, karena kekayaan adalah tujuan utama dari hidup manusia. Dan kekayaan yang dimaksud tujuan utama hidup manusia adalah kekayaan yang termasuk 3 tadi, yang dimana 3 motif tadi itu terpenuhi semuanya. Manusia punya pengetahuan yang banyak, punya knowledge yang banyak, punya sarana untuk raga yang layak dipakai ataupun yang nyaman, serta punya cinta, sehingga kesuksesan itu bisa terpenuhi, bisa diterpenuhi. Kesuksesan tersebut bisa dipenuhi, kekayaan ketiga motif tersebut bisa diterpenuhi ketika dibantu dengan kekayaan. Karena kalau kita kaya biasanya untuk sekolah dimanapun, untuk berekreasi dimanapun, untuk diskusi dimanapun, untuk membaca buku apapun, kalau posisi kita kaya, maka kita akan mampu melakukan hal itu. Mampu berada di pendidikan yang tinggi, mampu membaca buku-buku yang jelas, yang enak tuh, yang berkualitas buku-bukunya, mampu berdiskusi dengan orang-orang penting, dan segalanya mampulah. Itu untuk kebutuhan pikiran. Sekaligus kalau kita dengan posisinya kaya, rumah yang nyaman bisa, tempat tidur yang nyaman bisa, pakaian yang nyaman bisa, segala sarana buat raga kita yang nyaman bisa kalau kita kaya. Dan ketika kita pun kalau untuk jiwa ya, kalau kitanya posisinya kaya, itu kan enak. Mau memberi seseorang kekasih sesuatu ya, kita bisa. Mau memberi orang tua sebagai bentuk bakti, itu bisa. Karena jiwa-jiwa bahagia dari jiwa bahagia itu, selain daripada dapat apresiasi dari orang lain, biasanya orang juga bahagia karena bisa memberi sesuatu terhadap orang lain, karena merasa dirinya berguna. Nah, ketiga motif itu tersebut yang bisa menjadi alasan kenapa manusia itu mempunyai hak untuk kaya, karena 3 motif tersebut ya, hidup untuk raga, hidup untuk jiwa, dan hidup untuk pikiran itu diberikan kepada setiap manusia yang lahir. Nah, itu untuk hak untuk kaya. Ada juga poin yang selanjutnya, yaitu poin selanjutnya bab 2 itu ada ilmu menjadi kaya. Menurut teman-teman, kira-kira kaya itu kebetulan atau tidak? Menurut teman-teman, kaya itu tiba-tiba atau tidak? Kaya itu untuk orang-orang cerdas atau tidak? Kaya itu untuk ya semacam apalah? Karena dalam buku ini menjelaskan bahwa ilmu menjadi kaya itu ada. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Dan ilmu menjadi kaya di sini, buku ini sangat menjelaskan secara detail. Nah, dan perlu diperhatikan, buku ini tidak bersifat filosofis. Buku ini menjelaskannya secara pragmatis. Artinya kalau pragmatis terlihatnya umum. Jadi jangan sampai punya pola pikir kan kesuksesan itu tidak diukur dari kekayaan, ataupun kesuksesan itu punya tolak ukurnya masing-masing. Nah, ini tidak. Pokoknya kalau pragmatis itu berpikirnya umum. Orang yang sukses adalah orang yang kaya, mutlak. Orang yang sukses adalah orang yang banyak uang, mutlak. Itu berpikir pragmatis. Dan buku ini berpikirnya pragmatis. Ya, buku ini bukan nerangin teori-teori filosofi. Ya. Sehingga buku ini hanya menjelaskan cara-cara menjadi kaya, cara-cara banyak lah. Nah, dalam ilmu menjadi kaya ada salah satu kutipan dari buku ini, di mana kutipannya itu seperti, orang hanya bisa kaya ketika dia melakukan segala sesuatu dengan cara tertentu. Nah, maksud dari kalimat tersebut itu, orang bisa kaya ketika melakukan sesuatu yang menghasilkan efek tertentu dengan tepat. Contoh, ketika kita berjualan, efeknya rugi dan untung, efeknya dapat uang dan tidak dapat uang. Artinya ada tindakan yang menghasilkan efek. Ada cara-cara juga untuk mendapatkan penghasilan lebih, ada cara-cara juga untuk melariskan.
tergantung kita mendalami ilmunya atau tidak. Tidak bisa ketika kita tidak melakukan apapun tapi kita berharap menjadi kaya. Makanya buku ini menjelaskan bahwa orang menjadi kaya ketika melakukan, ada aksi. Ya, ketika melakukan ada aksi, bukan diam di tempat. Ketika melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Nah, ilmu menjadi kaya juga menerangkan bahwa ya tidak peduli kamu orang bodoh atau pintar, buktinya ada aja orang yang pintar menjadi kaya, ada aja orang pintar menjadi miskin, ada aja orang bodoh yang menjadi kaya, ada aja orang bodoh yang menjadi miskin. Artinya tidak melihat kemampuan kecerdasan kamu, tidak melihat apapun. Karena saya yakin, buku ini sangat yakin bahwa untuk uang semua pasti mengerti cara mendapatkannya dengan kekuatannya. Orang yang tidak punya tangan berarti tidak cari uangnya bukan pakai tangan. Orang yang tidak punya kaki cari uangnya tidak pakai kaki. Orang yang pintar bicaranya berarti cari uang dengan pintar bicaranya. Pasti setiap manusia dilahirkan pasti mempunyai kelebihan yang bisa diarahkan ke dalam keuangan, tidak melihat dari kekurangan. Makanya ilmu menjadi kaya menjelaskan ya, menjadi kaya itu sangat bisa dibilang gampang tapi sulit. Cuman ya kalau dibilang gampang asalkan belajar, kalau dibilang sulit karena menghayal. Kebanyakan kan dari kita itu kalau mau kaya kan menghayal. Ya termasuk saya ya, saya juga kan menghayal dulu. Tapi setelah menemukan buku ini, oh ternyata ada nih, menjadi kaya itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sehingga saya juga mempelajari dari buku ini beberapa ya. Ada juga yang karena buku ini diciptakannya 1910 ya, ada yang bertolak belakang, ada bahasan yang tidak relevan. Nah, tapi saya yakin kalau kalian membaca buku ini, insya Allah kalian mengerti bahwa menjadi kaya itu ada ilmunya. Ya. Terus yang ketiga, apakah kesempatan itu dimonopoli? Nah, mungkin itu mengumpamakan bahwa sebenarnya seseorang itu bisa kaya. Tidak mungkin orang gak mungkin nih manusia itu kayak dirampas orang lain, diperbudak orang lain, gara-gara dia gara-gara bisnisnya direnggut orang lain jadi miskin. Enggak. Karena pola pikir seperti itu tidak dibantah sama buku ini. Sebenarnya kalau orang mau menjadi kaya, ketika melihat kesempatan, ketika melihat peluang, itu harus pintar. Kalau kita membuat contoh, kalau kita membuat ide perusahaan gym, ya perusahaan gym yang sekarang lagi umumnya banyak yang workout, ya banyak yang mau menjadikan badannya perusahaan gym. Kita punya ide nih mau bikin perusahaan gym, tapi keduluan sama orang lain. Apakah kita akan menuduh orang itu membuat kita miskin karena ide kita dipakai atau tidak? Kalau kita sebagai orangnya yang mental orang kaya, maka tetap kita akan mencari peluang. Oh, teman kita udah buka perusahaan gym, bagaimana kalau saya membuat pembantu peninggi, obat pembantu peninggi, terus makanan-panganan kebutuhan olahragawan, sehingga ketika kita di samping perusahaan gym dan kita membuat usaha yang seperti itu, maka akan berkolaborasi sehingga pola pikir yang seperti itu akan menghasilkan kekreatifan dan menghasilkan kekayaan. Makanya kesempatan itu tidak dimonopoli, asalkan kitanya bisa mencari ilmunya, mencari peluangnya, bisa melihat kesempatannya. Yang paling susah itu melihat kesempatannya, karena ketika kita dirugikan sama orang lain, yang paling langsung kita lakukan adalah menyalahkan orang lain dan menyalahkan orang tersebut karena mencuri ide kita. Sehingga ya kesimpulannya ya banyak orang yang gagal karena tidak pernah melihat peluang ketika diberi kegagalan. Nah, di dalam apakah kesempatan itu dimonopoli juga, ada yang bahasan yang menjelaskan tentang manusia itu tidak diukur dari bakat, kekayaan tidak diukur dari bakat, kekayaan tidak diukur dari tempat, kekayaan tidak diukur dari apapun. Semua orang bisa kaya dengan kesempatannya, dengan menciptakan kesempatannya masing-masing. Orang hidup di kota
ada orang miskin dan kaya sama, maksudnya hidup bebarengan, hidup bersama-sama. Orang yang bekerja dalam usaha yang sama kadang bisa bareng-bareng, tapi ada juga yang menjadi kaya, ada yang tidak. Sehingga bisa dilihat dari bahasan tadi itu kayak, oh ternyata tempat tidak menunjukkan. Di kota juga ada yang miskin, ada yang kaya. Di kampung ada yang miskin, ada yang kaya, dan berdampingan. Jadi kekayaan itu tidak dilihat dari lingkungan, kekayaan tidak dilihat dari tempat. Ada orang kekayaan juga tidak dilihat dari bakat. Ada yang bakatnya sama nih, bakatnya atlet voli, ya atlet voli. Yang satu atlet volinya, ia berjuang sampai masuk ke ranah internasional dan dibayar gede. Yang satu atlet volinya, dia cuma di kampung doang ahlinya. Dia tidak mengembangkan bakatnya, tidak memperlihatkan bakatnya keluar, sehingga orang luar tidak mampu. Sehingga orang yang bakatnya sama pun bakal terlahir berbeda kalau dia tidak melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Maksudnya melakukan sesuatu dengan efek tertentu. Kalau kamu melakukan ini, efeknya apa nih? Kalau kamu melakukan ini, efeknya apa nih? Kalau kamu punya bakat ini, melakukan ini, efeknya apa? Sehingga kalau kita tahu bakat kita, efeknya apa, kita akan tahu, oh ini yang efeknya menjadi kaya itu ini, kita harus melakukan ini, yang efeknya menjadi ini itu ini. Sehingga gampang kalau seperti itu. Lanjut, ada juga yang ketiga ya. Ntar saya lihat dulu biar terurut ya bahasanya. Nah, yang keempat, prinsip pertama dalam ilmu menjadi kaya. Nah, kutipan yang paling mendasar dari prinsip pertama dalam ilmu menjadi kaya itu adalah prinsip tentang konsep Tuhan. Konsep Tuhan dan konsep penciptaan. Di mana kita itu harus mempunyai keyakinan bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, itu terdengar oleh Tuhan, dan oleh Tuhan pun dikabulkan dengan prosesnya. Kita berdoa terhadap Tuhan ingin membuat rumah, maka Tuhan akan mengabulkan prosesnya, yaitu dengan adanya pabrik semen yang akan mengirim terhadap kita, adanya orang yang mau nyumbang, adanya usaha kita mencari uang untuk membeli semen tersebut. Sehingga Tuhan itu mengabulkannya dengan proses. Gambaran rumah kita kan jelas, gambarannya rumah. Tapi kan Tuhan tidak akan mengabulkan langsung rumah tersebut. Tuhan akan mengabulkan dengan prosesnya. Sehingga semen dulu lah, ataupun peralatan lain, ulat bangunan lah, sehingga itu berproses tapi akan terwujud. Sehingga konsep ketuhanan kita dan konsep penciptaan kita harus yakin bahwa ketika kita berdoa terhadap Tuhan, berdoa terhadap, kalau untuk agama kan berdoa terhadap Allah, ketika Allah mengabulkan itu tidak langsung blok. Allah mengabulkan satu, mungkin Allah memberikan dulu pencerahan terhadap pikiran kita. Oh ternyata kalau mau buat rumah tuh kayak gini. Nah itu pencerahan dari Allah untuk akal kita. Lalu bentuk ciptaan, barangnya, Allah udah menciptakan orang-orang yang bisa membuat semen. Allah orang-orang menciptakan alat bangunan yang lain. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan terhadapnya, itu pasti dikabulkan dengan prosesnya aturan Tuhan, bukan proses aturan kita. Tidak bisa kita berdoa terhadap Tuhan atau terhadap Allah, ya Allah semoga besok saya dapat rumah blek. Ya mungkin kan, pasti ada prosesnya. Begitulah hukum proses. Kalau teman-teman belajar hukum alam, ada yang namanya hukum proses. Sehingga kalau kita belajar hukum proses, maka segala sesuatu itu ada prosesnya, yang kita akan menikmati proses tersebut. Kebanyakan orang tidak menikmati proses hanya karena dalam prosesnya ada kegagalan. Ketika diberi kegagalan diawalkan, langsung orang itu berhenti karena merasa yang saya lakukan ini gagal. Padahal mungkin setelah kegagalan dia bisa satu langkah ke dalam kesuksesan. Tapi karena kegagalannya udah buat sampai jadi menyerah, tidak melakukan tindakan lagi selanjutnya, sehingga doa yang tadi dipanjatkan terhadap Tuhan
karena diberi doa khusus yang terdapat karena diberi kegagalan dianya berhenti, maka proses Tuhannya pun berhenti. Makanya kalau kita berdoa, kitanya juga ada prosesnya terus sampai beres doa itu, sampai terkabul. Jangan sampai ganti doa. Begitulah konsep prinsip pertama dalam berpikir tentang prinsip pertama dalam ilmu menjadi kaya, yaitu kita harus tahu dulu nih, kita harus yakin bahwa Tuhan itu menciptakan sesuatu yang akan mengabulkan keinginan kita, dan kita harus yakin akan proses Tuhan mengabulkannya. Lanjut, yang kelima ada kehidupan yang meningkat. Nah, dalam kehidupan yang meningkat itu mempunyai bahasan tentang manusia itu harus tidak pernah merasa puas. Nah, karena kalau udah merasa puas, artinya ketika kita diberi 10.000 uang, karena merasa puas, kita tidak akan mencari uang yang lebih. Makanya dia tidak akan meningkat. Makanya dalam ilmu menjadi kaya, dalam bab kehidupan yang meningkat, itu kita harus mempunyai keinginan sesuatu yang lebih, ingin jadi lebih, dan merasa lebih. Sehingga kalau kehidupan yang meningkat, kepikiran yang ingin meningkat, maka akan ada progres pertumbuhan, ada progres perkembangan. Ya, mungkin akan ada proses-proses yang harus kita jalani, yang digagalkan oleh yang inilah, yang itulah, pasti. Cuman untuk kehidupan yang meningkat, untuk ilmu menjadi kaya, maka kehidupan kita harus meningkat, ilmunya harus meningkat, kemampuan skillnya harus meningkat, apa-apanya pun harus meningkat agar kekayaan lebih dekat terhadap kita. Begitulah kehidupan yang meningkat ya. Sedikit sih kalau kehidupan yang meningkat. Yang penting kita punya pikiran untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Entah itu tentang pikiran, entah itu tentang mungkin raga, ingin glowing lah, ingin apalah, entah itu tentang tutur kata, ingin mempunyai komunikasi yang baik lah dengan sesama, sehingga menciptakan komunikasi yang baik antar sesama, sehingga kehidupan dia pasti meningkat. Karena dengan komunikasi yang baik dengan sesama, pasti kita dapat teman yang kualitasnya bagus dan banyak kalau kualitas komunikasi kita bagus. Terus yang keenam ada cara kekayaan mendatangkan. Yang keenam ada bab cara mendatangkan kekayaan kepada Anda. Nah, di buku ini menjelaskan tentang cara kekayaan mendatangi Anda. Buku ini hanya mengasihi, kalau dalam Islam itu ada yang namanya teknik meditasi. Nah, ini sangat sangat bukan meditasi ya, kalau di Islam lebih banyak, lebih diumumkannya wirid. Nah, ini sama, konsepnya itu sama. Kalau di wirid kita itu pasti minta ijazah ya, minta ijazah sama guru kita, ya kita ingin mendapatkan kekayaan. Nah, nanti guru kita ngasih amalan anu. Nah, pasti dong ketika kita berdoa, ketika kita melakukan wirid itu, yang ada dalam pikiran kita, Tuhan akan mengabulkan kekayaan kita. Tuhan akan mengabulkan keinginan kita. Sehingga gambaran mental yang jelas kekayaannya ditambahi dengan wirid ataupun ditambahi dengan ibadah, itu akan membuat sebuah proses Tuhan mengabulkannya lebih cepat. Nah, konsep cara mendatangkan kekayaan bab ini itu sama konsepnya dengan konsep wirid ya. Cuman kalau dalam sains itu yang disebut itu ilmiah ya, disebut di sains bahasan ilmiah itu lebih ke meditasi. Kita bermeditasi, kita membuat gambaran yang jelas apa yang kita inginkan. Kalau kita inginnya rumah, gambarkan rumahnya yang jelas, datangnya dari mana, alat-alatnya dari mana, gambarkan terus menerus sampai tidak boleh sampai tidak hilang gambaran tersebut. Bukan berarti fokus dalam meditasi, tapi dalam waktu tertentu kita harus bisa membuat meditasi. Dalam waktu kosong kita harus bisa meditasi sehingga gambaran kita jelas dan apa yang kita akan lakukan juga jelas. Nah, dalam di sini buku ini hanya menjelaskan, silakan kalau mau menjadi kaya, buatlah gambaran mental yang jelas.
buatlah gambaran kekayaan yang jelas. Dengan caranya seperti apa, ininya seperti apa, inginnya jadi apa, gambarnya seperti apa. Nanti Tuhan akan mengabulkan gambaran tersebut dengan caranya. Nanti akan balik lagi ke konsep yang prinsip pertama. Tuhan itu Maha Pencipta. Dia bisa menciptakan segala sesuatu. Kalau pikiran kita sudah menyampaikannya terhadap Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkannya. Itulah buku ini menjelaskan tentang cara mendatangkan kekayaan kepada kita. Ada bab selanjutnya, yaitu bab bersyukur. Bab bersyukur. Nah, bab bersyukur di sini menjelaskan. Nah, ternyata hebat ya, buku ini juga menjelaskan tentang bab bersyukur. Bab bersyukur itu ilusinya seperti ini, perumpamaannya seperti ini. Kita melakukan segala sesuatu pasti ada prosesnya. Di dalam proses pasti ada kegagalannya. Bahkan buku ini bilang akan ada sesuatu yang tidak diduga-duga yang bisa membuat kamu merasa pengen berhenti untuk melanjutkan proses. Pengen ngerasa gagal, ngerasa apapun itu. Bisa stres lah, bisa depresi lah dalam proses. Tapi buku ini menjelaskan, ngasih solusi ya, ataupun buku ini ngasih solusi. Ketika kamu dalam posisi tersebut, maka kamu harus melakukannya dengan cara bersyukur dan terus menerus dilakukan aktivitasnya. Jadi yang paling penting itu aktivitasnya, bukan hasilnya. Yang penting aktivitasnya kamu tetap lakuin. Yang udah di dalam gambaran kamu, contohnya kalau kita udah jualan, tapi rugi. Tapi gambaran kamu udah jelas bahwa saya akan jualan itu, saya akan kaya. Maka lakukanlah aktivitas terus tersebut. Nanti Tuhan akan ngasih caranya dengan cara ketika kita sudah bisa melewati sabar kita, melewati rasa sabar kita, Tuhan akan ngasih caranya. Oh ternyata nanti kita akan bilang sendiri, oh ternyata dulu saya sabar itu karena Tuhan mau ngasih ini. Kalau kitanya bisa berpikir tentang Tuhannya baik terhadap kita, maka penting banget untuk menjadi kaya itu harus memahami tentang rasa bersyukur. Rasa bersyukur tidak diartikan dari saya bersyukur jadi berhenti. Rasa bersyukur itu ibaratnya kita dapat 10.000, bersyukur dapat 10.000, tapi kita tetap berusaha untuk mencari uang yang 100.000. Jadi bukan kita dapat 100.000 bersyukur jadi tidak mencari yang lain. Itu sudah menyalahi konsep menjadi kaya. Bersyukur dapat 1 juta bukan berarti berhenti mencari uang yang 10 juta. Bersyukur dapat 1 juta tetap mencari uang 10 juta, tapi dengan hasil yang 1 juta ini saya tidak merasa apa-apa. Saya merasa bersyukur, saya merasa cukup, tapi tetap ada usaha ikhtiar untuk mencari yang 10 juta. Jadi konsep bersyukurnya itu konsep bersyukur tetap berjalan. Bersyukur dengan apa yang kita dapat, tapi tetap usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu bab 8 ada berpikir dalam cara tertentu. Nah, maksud berpikir dalam itu balik lagi, nanti ini konsepnya ke prinsip pertama dalam menjadi kaya, yaitu berpikir tentang Tuhan. Nah, ada kutipan di sini. Apakah berpikir tentang Tuhan itu hanya dalam waktu-waktu tertentu? Apakah berpikir tentang Tuhan itu hanya dalam kondisi-kondisi tertentu, entah kondisi sedih, entah kondisi senang, entah dalam waktu sholat saja, atau dalam waktu sholat sunnah saja, ya. Banyak sembahyang yang lain, ya. Buku ini menjelaskan, kamu harus berpikir tentang Tuhan mengabulkan doamu. Kamu meminta terhadap Tuhan bukan ketika memintanya ketika waktu sholat saja, bukan ketika kamu beribadah saja, bukan. Kamu harus memintanya tanpa henti. Karena Tuhan itu ada dalam setiap waktu. Tuhan tidak hanya hadir dalam waktu sholat kita. Tuhan tidak hadir dalam waktu sholat sunnah kita. Tuhan tidak hadir dalam 1 jam, kemudian jam berikutnya Tuhan tidak ada. Tuhan hadir dalam setiap detik, dalam setiap waktu. Karena Tuhan yang mempunyai waktu. Artinya kalau kita ingin sesuatu, maka pintalah terhadap Tuhan dalam setiap waktu. Sehingga kita tidak akan melupakan Tuhan dalam setiap waktu, karena Tuhan ada dalam setiap waktu. Nah, yang salah kita itu selalu mengonsep bahwa saya berdoanya yang paling baik itu nanti pas malam, pas ini. Nah,
itu tidak salah tapi kurang, ya tidak salah tapi kurang, karena mau bagaimanapun untuk membuat bahan asal ataupun Tuhan menciptakan prosesnya lebih cepat, maka berpikir tentang Tuhannya juga lebih lama, lebih banyak. Maka dalam setiap waktu maka kita harus berpikir tentang Tuhan kita ataupun berpikir tentang Allah kita. Maka Allah kan juga kalau saya nggak salah ya, saya pernah lakukan padkulunian kurikum gitu. Allah juga pernah mengucapkan ya, berfirman gitu, padkulunian kurikum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Maka kalau kita mengingat Allah dalam setiap waktu, maka apa yang kita inginkan itu pasti prosesnya lebih cepat oleh Allah kabulkan. Itu ya bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara berpikir tertentu. Karena berpikir tertentu ya baik lagi pasti berpikirnya tentang konsep ketuhanan dalam mengabulkan. Makanya itu cara berpikir kita. Berpikir kita terhadap segala sesuatu yang kita inginkan. Dan jangan lupa sangkut pautkan dengan Tuhan, karena Tuhan akan campur tangan dengan proses kita. Terus bab ke-9. Nanti bab ke-9 kita lanjut sampai bab 8 dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Semoga ilmunya bermanfaat. Barangkali ada kesalahan kata dari saya, penjelasan saya yang kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. And go.